Hari ini kisah viral akan menceritakan kembali kisah yang cukup menyedihkan. Kasus viral kali ini datang dari seorang gadis SMP, dan terjadi pada tahun 2010. Di mana dalam kasus ini melibatkan seorang remaja yang baru saja masuk SMP, dan harus menghadapi nasib yang begitu tragis, setelah teman-temannya merayakan ulang tahun pada gadis ini. Namun, perayaan ulang tahun yang dilakukan oleh teman-temannya ini memiliki cara yang tidak lazim. Yakni teman-temannya ingin melakukan prank, dengan menyelipkan handphone, dan sejumlah uang yang cukup banyak ke dalam tas gadis tersebut. Yang mana ternyata hal itu malah menyebabkan ia menjadi trauma, dan depresi. Yang akhirnya, bagaimana cerita ini bermulai? Dan apa yang terjadi kepada gadis ini? Tonton video ini sampai selesai. Sebelum kalian menonton, alangkah baiknya kalian support dulu channel Kisah Viral dengan subscribe, like, komen, dan share supaya kami lebih semangat untuk membuat kisah-kisah viral lainnya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, yang sudah support channel Kisah Viral. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, dan sukses buat kita semua. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ke depannya, agar lebih berhati-hati dan selalu waspada. Inilah kisahnya. Kisah viral kali ini datang dari sebuah daerah di kota Batam. Ada seorang remaja perempuan yang bernama Maizatul Farhana, usianya baru 12 tahun. Gadis ini sering disapa Farhana. Farhana tinggal di perumahan Tiban Palem, Blok C5 nomor 2, Kota Batam. Farhana ini merupakan anak dari pasangan Mukhlasin dan Ratna. Farhana tinggal bersama kedua orang tuanya, di sebuah rumah dan ekonomi yang terbilang cukup baik. Farhana adalah seorang siswi kelas 7 di SMP Negeri 3 Batam. Dia dikenal sebagai sosok yang tidak hanya cantik, ia juga cerdas. Dia juga dikenal sebagai anak yang baik dan sopan terhadap sekitarnya. Dari penampilan fisiknya, dia ini terlihat anggun, mencerminkan kalau dia adalah seorang anak perempuan yang baik. Yang mana hal itu membuat Farhana memiliki hubungan yang sangat akrab dengan teman-teman sekelasnya, serta guru di sekolahnya. Saking baiknya hubungan Farhana dengan orang-orang sekitar, membuat mereka saling peduli satu sama lain. Termasuk jika ada salah satu temannya yang sedang berulang tahun, tentu saja teman-temannya ini akan merayakan hari spesial tersebut. Hingga tibalah pada saat itu di mana Farhana akan berulang tahun untuk umurnya yang ke-13. Pada momen yang berkesan tersebut, wali kelas serta teman-teman Farhana merencanakan akan memberikan kejutan kepada Farhana. Yang diharapkan kejutan ini merupakan kejutan yang tak terlupakan sebagai ungkapan kasih sayang, serta penghargaan terhadap Farhana. Di saat itu, jadilah mereka merencanakan sesuatu yang menurut mereka ini akan menjadi istimewa. Mungkin seperti sebuah pesta kecil, atau kegiatan lain, yang bisa meninggalkan kesan manis di hari spesialnya Farhana. Pada saat itu ada seorang teman dari Farhana, temanya ini tiba-tiba berbisik kepada teman yang lainnya, dia mengatakan bahwa Farhana sebentar lagi akan ulang tahun, pada tanggal 26 November. Jangan lupa ya kita bikin surprise, bisikin anak-anak yang lain. Jangan sampai Farhana tahu akan kejutan ini. Lalu kemudian rencana tersebut pun mulai terdengar ke seluruh teman-teman Farhana di kelasnya. Mereka saling memberikan informasi, lalu sepakat dan mulai mempersiapkan hal tersebut secara diam-diam. Pada saat teman-temannya saling berbisik, sebenarnya Farhana ini sedikit curiga. Pasalnya hanya dia saja yang tidak mendapatkan informasi di saat itu. Farhana pun kemudian berkata dalam hatinya, "Ini emang mereka mau ngasih aku surprise nih. Pasti kayak biasanya, mereka bakal lempar aku pakai telur. Aduh malas banget, kalau ulang tahun surprise-nya kayak gini," ucap Farhana dalam hati. Firasat Farhana tersebut timbul karena memang teman-temannya ini sudah sangat terbiasa memberikan surprise atau kejutan kepada setiap teman sekelasnya yang akan berulang tahun.
Maka dari itu, Farhana sudah merasa kalau dia akan segera dikerjai. Lalu sebelum harinya tiba, beberapa orang teman Farhana mulai menyusun rencana. Di saat itu salah satu temannya berkata, kita kan mau ngasih surprise ke Farhana. Konsepnya gimana? Mau kita siram tepung dan telur lagi kayak biasanya? Atau kita tukar konsep, ucap temannya tersebut. Kemudian salah satu teman yang lain menanggapi pertanyaan itu. Dia bilang, kayaknya itu udah biasa, udah sering kita lakukan. Gimana kalau kita coba drama aja, kita prank aja dia, sekarang lagi zaman-zamannya prank kayak di YouTube. Gak ada salahnya kalau kita prank Farhana tipis-tipis, biar terkesan gak flat banget. Lalu teman-teman yang lain mendengar hal itu dan merasa bingung. Kemudian salah satu di antara mereka memberikan idenya. Dari apa yang disampaikan tersebut kemudian mereka sepakat dengan ide itu, dan akan segera melakukan aksi prank kejutan kepada Farhana. Singkat cerita, tibalah hari di mana Farhana berulang tahun. Farhana yang sudah mengetahui siasat teman-temannya ini, yang akan merencanakan sesuatu kepadanya, kemudian memikirkan cara agar bisa menghindarinya. Farhana sangat tidak ingin mengalami nasib seperti teman-temannya yang lain, dijebak dengan lemparan telur dan juga siraman tepung pada saat ulang tahun. Lalu Farhana kemudian memiliki siasat, dengan meminta sang ayah yang biasanya menjemput dia sepulang sekolah, untuk datang menjemput dengan tepat waktu pada hari itu. Saat itu dia benar-benar ingin menghindar dari kejutan teman-temannya. Farhana tidak ingin disiram tepung, dan juga dilempar telur. Karena menurut Farhana itu sangat menjijikan. Nanti ketika membersihkan baju dan rambutnya akan sangat sulit. Lalu Farhana masuk sekolah pada jadwal siang, dan dia berencana akan pulang pada sore hari. Singkat cerita, semua berjalan normal seperti biasanya. Dia mengikuti mata pelajaran tanpa adanya gangguan ataupun dikerjai oleh teman-temannya. Hingga waktu menunjukkan pukul 3 sore. Lonceng mulai berbunyi, menandakan waktu istirahat telah tiba. Sesuai dengan skenario yang sudah dibuat oleh teman-temannya. Tiba-tiba, salah satu teman Farhana mengajak Farhana untuk pergi ke kantin. Farhana di saat itu belum curiga, dia kemudian langsung beranjak dari tempat duduk dan kemudian pergilah Farhana dengan teman-temannya itu ke kantin. Sementara itu, beberapa temannya yang sebelumnya sudah pergi dari kelas untuk istirahat, kembali masuk ke dalam ruangan kelasnya. Mereka di saat itu melihat bangku Farhana kosong, dan semua ini memang sudah mereka setting. Mereka mulai melaksanakan rencana dengan cara mencari tas milik Farhana, dan menyisipkan beberapa ponsel mereka ke dalam tas tersebut. Pada saat yang bersamaan, mereka berencana melibatkan salah satu guru tersebut bernama Bu Yeni. Dalam skenario itu, Bu Yeni ini yang merupakan guru matematika, dan dijadwalkan untuk mengajar setelah bel istirahat, setuju untuk ikut serta dalam rencana ngeperan atau ngerjain Farhana. Lalu kemudian lonceng bel pun berbunyi, menandakan selesainya jam istirahat. Kemudian siswa-siswi kembali masuk ke dalam kelas mereka, dan mulai duduk ke tempat duduk masing-masing. Bu Yeni yang sudah ikut terlibat pun sudah menyusun rencana dengan murid-murid yang lain. Kemudian langsung masuk ke dalam kelas, tiba-tiba saja salah satu siswa yang bernama Ziko memulai skenarionya. Ia mencoba membolak-balikan tasnya sambil berkata, "Aduh, kemana ya, kok gak ada? Perasaan tadi ada di sini." Dengan nada bicara yang begitu keras, dan terlihat seperti orang yang kebingungan, karena kehilangan sesuatu. Semua murid di dalam kelas melihat ke arah Ziko, dan kemudian Bu Yeni langsung bertanya kepada Ziko. "Ziko, kenapa? Ada apa? Apa ada yang hilang?" Lalu di saat itu, Ziko menjawab, "Iya Bu, kan saya naruh uang di tas Rp300.000, tapi saya periksa-periksa kok tiba-tiba enggak ada. Padahal tadi sebelum ninggalin kelas, saya cek dulu dan masih ada." Lalu kemudian Bu Yeni berkata, "Masa sih? Coba kamu cek lagi, siapa tahu keselip atau jatuh di bawah meja." Lalu Ziko berpura-pura memastikan dan mencari ke bawah mejanya. Ziko meyakinkan bahwa barang tersebut hilang, dan juga bukan terselip. Lalu tiba-tiba salah satu teman perempuan di kelas tersebut berteriak, "Loh kok,
HP aku juga enggak ada sih, tadi aku simpan di kelas, kok sekarang enggak ada. Mendengar hal tersebut, kemudian Bu Yeni meminta seisi kelas untuk keluar ruangan. Pada saat itu Ibu Yani yang periksa, sekarang semuanya keluar. Tetapi gak ada yang boleh bawa tas atau apapun keluar. Ini ada yang gak beres, kata Bu Yeni. Lalu tanpa berlama-lama, 33 murid di dalam kelas langsung berdiri dan keluar menunggu di depan pintu kelas. Lalu Bu Yeni memanggil 4 di antara murid tersebut dengan berkata, "Kamu berempat sini, bantu ibu cari benda-benda yang hilang tersebut." Tanpa berlama-lama kemudian mereka langsung mulai mencari ke seisi ruangan kelasnya. Di saat itu mulailah mereka mencoba untuk menggeledah satu persatu tas milik murid di kelasnya. Sesuai dengan apa yang mereka rencanakan, kedua barang yang dianggap hilang tersebut ternyata berada di tas milik Farhana. Lalu Ibu Yeni memanggil dengan nada berteriak, "Farhana kesini nak," dan begitu nama Farhana dipanggil, Farhana langsung masuk ke dalam kelas, dan semua siswa tiba-tiba bersorak meneriakkan maling ke arah Farhana. Lalu ada lagi yang meneriakkan cemoohan, "Pasti kamu kan malingnya, hu dasar maling." Teman-teman kelasnya tersebut menyudutkan Farhana. Pada saat itu Farhana merasa bingung, dan ia mencoba untuk membela diri dengan mengatakan, "Apa sih? Siapa yang maling? Jangan asal nuduh ya. Ini kan Bu Yeni baru nyuruh aku masuk ke dalam kelas, belum tentu itu salahku." Pada saat itu Farhana yang merasa sangat bingung, dia tidak mengerti tentang apa yang terjadi. Dan di saat itu Farhana baru saja kembali dari kantin. Bagaimana bisa Farhana tiba-tiba dituduh mencuri lalu dia masuk ke dalam, dan Bu Yeni langsung berkata, "Farhana ini ibu temukan barang-barang temanmu yang tadi hilang, ternyata ada di tas kamu. Coba kamu jelaskan apa yang terjadi, kamu sudah melakukan apa Farhana?" Di saat itu Farhana yang tidak merasa melakukan kesalahan lantas menjawab, "Bu, aku tidak mencuri, aku aja dari tadi tuh istirahat ke kantin dengan teman-teman yang lain." Seluruh siswa yang berada di depan kelas meneriaki Farhana dengan berkata, "Ngaku aja kamu emang nyurikan. Dasar pencuri." Semua meneriaki hal itu kepada Farhana. Sampai Farhana terlihat sangat malu dengan kondisi itu. Farhana di saat itu hampir menangis, karena diteriaki. Dia benar-benar merasa sangat syok dan bingung, dengan apa yang terjadi. Kondisinya di saat itu benar-benar terpojok tanpa bisa membela diri. Karena di saat itu teman-temannya terus-menerus meneriaki dia maling. Padahal rencananya kan mereka hanya ingin ngeprank. Kondisinya sudah sangat kelewatan. Seketika di saat itu tubuh Farhana jadi lemas, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Namun teman-temannya masih belum sadar akan kondisi Farhana. Teman-temannya ini terus meneriaki Farhana. Setelah beberapa menit lantas semua temanya mencoba mengakhiri drama itu dengan membawa Farhana keluar kelas, dan rencananya akan memberikan surprise dengan cara menyanyikan lagu ulang tahun untuk Farhana. Namun di saat itu belum sempat dibawa keluar tiba-tiba saja Farhana pingsan. Saat itu semuanya menjadi gaduh, teman-teman dan gurunya terkejut karena tidak menduga kalau reaksi Farhana bakal seperti ini. Lalu Bu Yeni di saat itu langsung berteriak dan berkata, "Aduh kok jadi kayak gini? Ambil minyak angin, cepat-cepat." Kemudian, salah satu siswa mengambilkan minyak angin. Mereka berupaya menyadarkan Farhana. Namun upaya tersebut sudah dilakukan, tapi Farhana belum juga sadarkan diri. Karena hal itu kemudian pihak sekolah pun mencoba untuk menghubungi orang tua Farhana. Ketika orang tua Farhana mengetahui berita tersebut merasa sangat aneh, kok bisa ya anaknya tiba-tiba pingsan, pasalnya sebelum berangkat sekolah anaknya baik-baik aja, tidak ada tanda-tanda sakit, dan tidak ada keluhan apapun. Lalu tanpa pikir panjang ayah Farhana yang memang sudah siap menjemput putrinya kemudian langsung bergegas ke sekolah Farhana. Di saat itu Farhana sudah lama tidak sadarkan diri. Setelah ayahnya datang barulah Farhana sedikit siuman, dan mulai sadar. Namun dalam kondisi lemas, pandangan Farhana terlihat kosong.
Di saat itu wali kelas mencoba memberitahu yang sebenarnya kepada Farhana, kalau dia tidak bersalah, teman sekelasnya hanya melakukan prank untuk membuat kejutan di hari ulang tahunnya. Namun, di saat itu Farhana sudah terlanjur terguncang, ekspresinya kosong, yang menandakan dia mengalami trauma berat. Memang ini agak sedikit berlebihan. Farhana seorang anak perempuan yang baik, yang tidak pernah melakukan hal-hal aneh sebelumnya. Merasa terkejut batinnya. Karena tiba-tiba dituduh melakukan hal yang sama sekali tidak pernah dia lakukan, dan semenjak itu sikap Farhana mulai berubah. Dia pun dibawa pulang oleh ayahnya menggunakan sepeda motor. Farhana yang sebelum-sebelumnya dikenal ceria, kini justru banyak termenung. Tatapannya kosong, dan wajahnya tampak sangat murung. Tiba-tiba dia mengatakan, "Aku bukan pencuri, aku tidak mencuri," dan dia mengucapkan hal itu terus-menerus sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, ayah Farhana menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Ibu Farhana awalnya menganggap bahwa Farhana mengalami trauma biasa saja. Kaget karena Farhana tidak pernah dibercandain kayak gini sama temannya. Ya udah nanti juga membaik kayak biasa lagi, pikir sang ibu. Lalu ibunya mengatakan, "Nak sudah ya, kamu sekarang ganti baju, terus istirahat, enggak usah dipikirkan, itu hanya bercanda, teman-teman kamu sayang sama kamu." Namun Farhana belum menunjukkan kalau dia bisa menerima hal itu, kondisinya dia masih trauma, dan hanya diam saja. Dia tidak merespon apapun, dan langsung masuk ke dalam kamar. Lalu beberapa waktu kemudian, setelah beberapa jam Farhana tidak kunjung keluar dari kamar. Di saat itu sang ibu mulai khawatir, dia menyadari ada hal yang berbeda dari anaknya ini. Sikapnya tidak seperti biasa, dan tidak kunjung ada perubahan. Setelah ibunya menjelaskan kalau itu hanya candaan. Lalu ibunya mencoba untuk menghampiri Farhana, ternyata kondisi Farhana di saat itu semakin seperti orang yang linglung. Padahal dia ada tugas sekolah yang seharusnya dia kerjakan di hari itu. Namun tugas tersebut hanya dia letakkan di atas meja, lalu ibunya berusaha untuk menemani Farhana, dan menenangkan Farhana. Farhana pun di saat itu tertidur. Keesokan harinya Farhana masih seperti biasa, dia masih mau ke sekolah, namun mentalnya sudah berbeda. Keadaan Farhana di saat itu sudah mulai sulit untuk fokus. Saat kembali belajar tatapan matanya masih kosong, dan sulit diajak berkomunikasi. Di saat itu dia terlihat seperti orang yang paranoid. Seperti tidak percaya kepada lingkungannya. Tetapi dia tetap memaksakan diri untuk masuk kelas. Perubahan demi perubahan dihadapi oleh Farhana. Dia mulai sulit diajak komunikasi, tidak punya nafsu makan, dan setelah beberapa hari kejadian semuanya tidak kunjung berubah. Lalu singkat cerita, tepat di hari Minggu, kondisi Farhana semakin hari semakin memburuk. Kali ini tidak hanya seperti orang linglung. Farhana juga terlihat sangat cemas, dan selalu saja tiba-tiba menangis. Melihat hal itu ibunya merasa sangat khawatir dengan kondisi mental anaknya. Dia berusaha untuk berbicara dengan Farhana, dan meminta Farhana untuk menenangkan diri. Ibunya berkata kepada Farhana untuk melaksanakan sholat duha. Semua ini demi ketenangan batinnya Farhana. Farhana yang penurut kemudian mengikuti perintah sang ibu, dia pun sholat. Dan tidak lama setelah sholat, Farhana sempat mengatakan sesuatu kepada sang ibunya. Kalimatnya begini, "Bu, aku kok jadi gini ya Bu? Kok aku jadi gini? Kenapa aku ngerasa berbeda? Aku merasa aneh dengan apa yang aku rasakan saat ini," ucap Farhana sambil menangis sejadi-jadinya. Kemudian ibunya menjawab dan memberikan saran kepada Farhana. Ibunya berusaha untuk menenangkan anaknya ini dan mengatakan, "Mungkin Farhana sedang capek. Farhana hanya butuh istirahat, dan tidak perlu memikirkan hal-hal aneh lagi." Namun, di saat itu Farhana lama-kelamaan sudah tidak nyambung lagi ketika dia diajak bicara, tidak bisa menjawab dengan benar, jawabannya aneh dan ngalor ngidul. Bahkan ketika diajak mengaji Farhana terbata-bata untuk membacanya. Padahal selama ini dia sangat fasih dalam mengaji.
Selain keanehan yang terjadi pada sikapnya, Farhana ini jadinya tidak bisa tidur dengan tenang di malam hari. Dia matanya selalu terbuka menghadap ke langit-langit kamar, seperti orang bingung, dan sikapnya seperti orang yang banyak pikiran. Dia juga menolak untuk makan, dia sama sekali tidak mau memasukkan sesuap nasi ke mulutnya. Hal ini terjadi selama beberapa hari. Melihat kondisi Farhana yang semakin menurun dan aneh. Beberapa hari kemudian, tepatnya di hari Senin, orang tua Farhana mencoba untuk mengirimkan surat kepada pihak sekolah, untuk meminta izin agar anaknya ini bisa berobat ke rumah sakit. Pihak sekolah yang mendengarkan penjelasan kedua orang tuanya kemudian memahami kondisi Farhana. Dan mengizinkan Farhana untuk tidak masuk sekolah. Farhana akhirnya dibawa ke rumah sakit Budi Kemuliaan. Singkat cerita, dibawalah Farhana ke sana, dan dia harus dirawat di rumah sakit tersebut. Setelah beberapa hari dia dirawat, orang tuanya ini bertanya kepada dokter tentang apa yang sebenarnya dialami oleh sang anak. Saat itu dokter menjelaskan kalau ternyata Farhana yang tidak memiliki riwayat penyakit berat, dan termasuk anak yang sehat. Telah mengalami depresi yang membuat tubuhnya menjadi terganggu, dan kondisi ini sudah masuk ke dalam tahap yang kritis. Farhana yang tidak pernah mau makan, lambungnya sampai mengalami pendarahan. Dokter juga mendiagnosa Farhana mengalami infeksi jaringan otak. Dan lebih parahnya lagi, kondisinya terus-menerus memburuk hingga dokter juga mengatakan dia mengidap peradangan saraf. Farhana pun dirawat di rumah sakit itu selama beberapa hari, hingga mencapai 2 minggu. Selama 2 minggu dirawat, Farhana pingsan tidak sadarkan diri. Sebenarnya beberapa waktu lalu Farhana ini sempat sadar selama 2 hari. Bahkan dia sempat bangun, namun itu pun dia tidak mengatakan apapun, yang ada hanyalah pandangan kosong. Setelah itu dia kembali tak sadarkan diri lagi. Di saat itu kedua orang tua Farhana sudah mulai pasrah dengan keadaan anaknya ini. Lalu di hari Kamis tanggal 16 Desember 2010, Farhana kembali siuman. Saat itu dia hanya memanggil ayah dan ibunya, dan berkata, "Ayah, Ibu." Lalu ayah dan ibunya menjawab, "Iya, kenapa nak?" Namun entah kenapa tiba-tiba saja lidah Farhana menjadi kaku, dia tiba-tiba tidak bisa berbicara sama sekali, dan kembali pingsan. Kedua orang tuanya yang melihat kondisi Farhana seperti itu kemudian sangat panik, lalu memanggil dokter. Dokter pun seketika datang, dan mulai memeriksa kondisi Farhana. Namun sangat disayangkan, ternyata itu adalah kalimat terakhir dari Farhana. Farhana telah menutup matanya untuk selama-lamanya. Dia menghembuskan nafas terakhirnya pada subuh hari, pukul 4 pagi. Tidak ada yang menyangka, ternyata panggilan untuk ayah ibunya itu adalah panggilan terakhir Farhana. Saat itu orang tuanya pun tidak menyangka kalau dokter akan berkata, "Mohon maaf ya ibu bapak, kami sudah berusaha, namun anak ibu bapak tidak bisa diselamatkan." Mendengar ucapan dokter seperti itu, orang tuanya merasa kaget dan langsung teriak histeris, menangisi kepergian Farhana. Mereka menangis sejadi-jadinya, melepaskan kepergian Farhana. Berita tentang meninggalnya Farhana ini sempat menghebohkan media di saat itu. Banyak orang yang bertanya-tanya, masa iya cuma gara-gara di-prank seseorang bisa meninggal dunia karena depresi? Namun, tidak ada satupun yang bisa menjawab apa yang sebenarnya terjadi. Hingga kejadian ini menjadi sorotan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam. Tak hanya itu, DPRD Kota Batam juga ikut menyoroti kasus ini, dan pihak sekolah juga tidak bisa menampik apa yang terjadi kepada Farhana. Pihak sekolah mengakui jika memang ada aksi memberikan kejutan yang disiapkan dengan berpura-pura memfitnah Farhana sebagai seorang pencuri. Namun, di saat itu pihak sekolah menjelaskan kalau niatnya ini baik, hanya untuk membuat hari Farhana jadi lebih berkesan. Namun ternyata mereka tidak menyangka ini akan berakhir fatal. Lalu pihak sekolah menjelaskan kronologi sebenarnya, dengan berkata bahwa rencana kejutan tersebut berasal dari teman-teman Farhana, yang kemudian diutarakan ke wali kelas. Namun tidak ada di antara mereka yang menyangka kalau dampaknya akan sangat luar biasa.
Lalu pada akhirnya atas kejadian ini tidak ada tersangka yang harus dihukum. Tidak ada yang mau mengakui kesalahan termasuk wali kelas, serta kepala sekolah. Karena penyebab dari meninggalnya Farhana ini dianggap sebagai kondisi medis. Itu dia sobat kisah viral, kisah yang cukup menyedihkan dari Farhana, yang meninggal dunia akibat dari depresi karena diberikan kejutan saat ulang tahun. Semoga tidak ada lagi kasus semacam ini. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik dan akan berakibat tidak baik juga. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai kasus ini? Silahkan tuangkan pendapat kalian di kolom komentar, kita bisa berdiskusi atas kejadian ini. Semoga kisah ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua orang, untuk tidak berlebih-lebihan dalam segala sesuatunya, dan selalu berhati-hati dalam hal apapun. Tetaplah mengedepankan keselamatan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan dukungan terhadap channel Kisah Viral dengan menekan tombol suka, dan tuliskan juga pendapat kamu di bawah kolom komentar. Wow.